Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan mengadakan ibadah rumah tangga pada tanggal 4 Agustus 2021 ini. Sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita masuk pada doa pembukaan. Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalaninya sampai saat ini. Ketika kami mengalami berbagai persoalan Tuhan, kami mau bergantung kepadamu, dan hanya dalam pertolongan-Mu kami senantiasa bersandar untuk seluruh kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah rumah tangga, dan kiranya Roh Kudus memimpin serta menyertai kehidupan kami, teristimewa pada ibadah malam ini, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang hendak ditaburkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya, jemaat sekalian, mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 44. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Jangan sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat menyambut dengan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami
Sebelum memasuki pada renungan ibadah malam ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami datang kepadamu kembali mengucap syukur, terima kasih atas kesempatan malam ini untuk kami beribadah bersama dalam rangka ibadah keluarga. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah ini dalam pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memimpin kami semua untuk kami memahami firman-firman-Mu yang tidak ditaburkan. Ya Tuhan, hanya dalam pertolongan-Mu kami mau serahkan, karena kami menyadari kekurangan kelemahan kami. Kami telah berdosa dan tidak mampu memahami tanpa pertolongan Roh Kudus. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 yang mengatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga
jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kelemahan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbatin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini ibadah rumah tangga diberikan perikop, yaitu sepenggal kisah tentang kehidupan Abram dan Abraham bersama Lot keponakannya. Untuk mengenal kehidupan Abram, kita mencoba menelusuri dari awal kisah Abraham, yaitu berada di Kejadian pasal 12. Salah satu tempat manusia tinggal setelah air bah pada zaman Nuh adalah kota Ur. Kota ini menjadi penting dan di dalamnya ada beberapa rumah tempat tinggal yang bagus. Tetapi orang-orang yang tinggal di kota itu menyembah ilah-ilah palsu. Orang-orang di Ur tidak seperti Nuh dan anaknya Sem yang selalu melayani Yehowa. Pada akhir 350 tahun setelahnya, maksudnya setelah air bah Nabi Nuh itu, Nuh meninggal dunia dan lahirlah Abraham. Ia beserta keluarganya juga tinggal di kota Ur itu. Pada suatu hari Allah berkata kepada Abraham, tinggalkan Ur dan sanak saudaramu dan pergilah ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Karena Abraham senantiasa menaati perintah Allah, maka ia yang terkenal sebagai bapak orang beriman yang merupakan sahabat Allah pergi meninggalkan kota Ur. Beberapa orang dari keluarga Abraham juga ikut meninggalkan kota Ur. Bahkan Terah, ayah Abraham, ikut serta. Begitu pula keponakannya Lot. Dan tentu istri Abraham, Sarah, ikut juga. Kemudian mereka semua sampai di suatu tempat yang bernama Haran, di mana Terah meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, Abram dan seisi rumahnya meninggalkan Haran dan sampai di sebuah tempat yang bernama Kanaan. Di tempat itu, Yehowa berkata, inilah tanah yang akan kuberikan kepada anak-anakmu, Abraham, untuk menetap di Kanaan dan tinggal di dalam tenda-tenda. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Yehowa berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak suku bangsa. Tetapi bagaimana ini dapat terjadi sedangkan Abraham dan Sarah sekarang sudah terlalu tua untuk mendapat seorang anak? Suatu ketika Yehowa menguji iman Abraham dengan menimbulkan kekeringan di tanah Kanaan. Hal itu terdapat di dalam Kejadian 12, mulai dari ayat 10 dan seterusnya. Demikian saya bacakan, karena sudah merupakan plain language atau bacaan yang tidak perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Pada Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir
untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah ini saya katakan tadi bahwa Abraham dan keluarganya mendapatkan ujian dari Tuhan karena adanya kelaparan, kekeringan di tanah Kanaan. Pada ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Jadi sebelum memasuki tanah Mesir sebagai tempat pengungsian ketika bahaya kelaparan itu terjadi, Abraham sudah merasa khawatir bahwa istrinya Sarai yang cantik itu akan mendapatkan gangguan dari lingkungan di mana orang-orang Mesir itu berada. Dan ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Di sini Abraham merasa ragu-ragu dan khawatir karena istrinya yang cantik itu akan menyebabkan malapetaka bagi dirinya. Kemudian ayat 13, lalu katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah ini sebelum mereka memasuki Mesir, mereka sudah bersepakat untuk mengatakan kepada Fir'aun dan orang-orang Mesir bahwa Sarai adalah adik daripada Abraham, sehingga mereka tidak diganggu oleh masyarakat di Mesir. Pada ayat 14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Pada ayat 15, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Nah ketika Firaun melihat Sarai, maka dia terpikat untuk memilikinya. Nah saat itu Firaun menyambut Abraham dengan baik. Firaun menyambut, pada ayat 16, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan onta. Jadi ketika dia berminat untuk memiliki Sarai itu, Firaun memberikan hadiah yang banyak sekali kepada Abraham dan rombongannya tentunya. Pada ayat 17, tetapi Tuhan tidak berkenan ya. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Nah jadi siasat dari Abraham itu tidak berkenan bagi Tuhan. Lalu menjatuhkan tulah kepada Firaun dan memberitahukan bahwa Sarai adalah istri Abraham. Ketika itu pada ayat 18 selanjutnya, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Jadi marah ini Firaunnya ketika dibohongi oleh Abraham. Karena Firaun mendapat hukuman dari Tuhan berupa tulah-tulah yang hebat. Bahkan seluruh istana mendapatkan tulah juga. Pada ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Nah di sini
Firaun marah dan mengusir Abram beserta rombongannya. Pada ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Jadi hartanya sudah banyak sekali dia dapatkan dari Firaun dan masyarakat Mesir, lalu diusir oleh Firaun pergi dari Mesir, meninggalkan Mesir. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, selain sebagai bapak orang beriman yang kita sebut dari awal tadi, ternyata Abraham juga pernah gagal dan tidak taat kepada Yehowa, yaitu mengambil keputusan sendiri dengan cara berbohong kepada Firaun. Kalau kita kembali pada perikop kita malam ini, yaitu Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18, Abraham menjadi sangat kaya karena Tuhan memberkatinya melalui campur tangan Yehowa dengan pergi ke Mesir. Jadi musibah yang ada di Kanaan itu menyebabkan Abraham dan rombongan dan keluarganya itu mengungsi ke Mesir, dan Tuhan memberkatinya dengan berbagai hadiah dari Firaun berupa ternak dan harta benda emas dan perak dan sebagainya, sehingga Abraham menjadi orang kaya. Itu semua adalah campur tangan Tuhan, karena Tuhan telah memilih dan berjanji untuk melindungi dan memberkati Abraham. Kekayaannya itu ditandai dengan banyak emas dan perak serta ternak yang dimilikinya sebagai pemberian dari Firaun dan rakyat Mesir. Tetapi kekayaan seringkali menjadi sumber konflik. Hal itu terjadi ketika rombongan Abraham dan Lot tiba di Betel untuk berkemah. Hal itu nampak pada percekcokan dan perkelahian antara gembala Abraham dan Lot. Mereka saling berebut lahan untuk makanan ternak majikannya masing-masing. Ketika itu wilayah di tempat mereka tinggal menjadi sangat sempit bagi Abraham dan Lot, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Lot memilih untuk menetap di lembah Yordan, yaitu sebelah timur Kanaan, sebelah timur sungai Yordan. Sedangkan Abraham berpindah dan berkemah di Mamre, dekat Hebron. Dalam hal memilih wilayah, kebanyakan orang menjatuhkan pilihan berdasarkan apa yang tampak di mata. Demikian halnya dengan Lot, yang melihat betapa suburnya rumput yang berada di wilayah lembah Yordan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, wilayah Yordan memang sangat menarik karena daerah tersebut bukan hanya terkenal sangat subur dan banyak airnya, tetapi juga sangat indah seperti taman sorgawi. Sayangnya, Lot tidak memperhitungkan segala aspek sosial dan etika kondisi hati penduduk yang tinggal di sekitar lembah Yordan itu. Lembah tersebut sangat dekat dengan daerah Sodom dan Gomora. Penduduknya pun sangat jahat, dan mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhan. Itu sebabnya kedekatan dengan sumber kejahatan dapat menjadi ancaman terbesar bagi Lot di kemudian hari. Dalam hal ini, Abraham mencoba mengalah dengan mengajak keponakannya itu untuk berunding mencari solusi. Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu
wilayah mana yang hendak didiami. Akhirnya Lot memilih daerah lembah Yordan. Ada 3 hal penting yang terkandung dalam perikop kita malam ini. Yang pertama, sebagai orang beriman, maka ketaatan Abraham menjadi contoh yang tepat ketika Tuhan memerintahkan meninggalkan Ur dan pergi menuju tempat yang tidak diketahui. Namun tanpa membantah, Abraham tetap berangkat karena percaya akan pimpinan Tuhan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, Abraham sendiri tidak terlalu ambisius seperti Lot. Bagi dia tidak menjadi masalah apakah tempat yang akan didiaminya itu subur atau tidak, sebab ia memegang janji Allah, yaitu bahwa keturunannya akan banyak seperti debu tanah dan tersebar ke seluruh tempat penjuru wilayah yang bisa dilihat oleh Abraham, akan diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Yang ketiga, Lot tidak memperhitungkan di dekat tempat yang dipilihnya itu adalah kota Sodom, di mana orang-orang yang sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Abraham yang dewasa secara rohani lebih memilih menetap di Kanaan. Abraham akhirnya bukan hanya mendapatkan tempat yang bisa memenuhi kebutuhan ternaknya, tetapi seluruh negeri yang dilihatnya kelak menjadi miliknya dan keturunannya. Jadi saat memilih, janganlah kita hanya mengandalkan hal lahiriah. Berdoa dan mintalah tuntunan Tuhan, niscaya Tuhan akan memberi kita hikmat untuk dapat memilih dengan tepat. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk melaksanakan pesan firman malam ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Jemaat, kita sambut renungan malam ini dengan respon Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini kembali mengingatkan kami akan kewajiban kami sebagai orang percaya untuk setia dan taat kepada kehendak-Mu. Sebagai orang berdosa, kami seringkali gagal untuk menjalani kehendak-Mu itu. Kami seperti Lot, di mana hanya mementingkan pertimbangan jasmani saja. Kami gagal untuk mencontoh seperti Abraham yang taat dan setia di dalam pimpinan-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah melalui renungan malam ini kembali kami mendapatkan tuntunan dan bimbingan untuk kami menjalani kehidupan dengan setia dan lurus sebagai apa yang menjadi kehendak-Mu.
Bapa, malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir dalam mengikuti ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga. Tuhan, hanya dalam pertolongan-Mu kami mau serahkan seluruh persoalan hidup kami. Kami mau bergantung kepadamu untuk seluruh masalah yang kami temui. Kami mohon solusi-solusi terbaik untuk kami dapat melaksanakannya. Meskipun ya Tuhan, seringkali kami menilai bahwa solusi yang datang daripadamu itu membuat kami menderita. Peristiwa malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk untuk musibah pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia ini, khususnya di lingkungan sekitar kami tinggal. Banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh coronavirus dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Tuhan, kiranya pimpin kami semua jemaat-Mu ini untuk mampu bertahan dan senantiasa percaya bahwa melalui pertolongan-Mu segala usaha yang kami lakukan akan maksimal dan mendapatkan jalan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Berbagai persoalan kami temui sebagai akibat dari pandemi coronavirus ini. Berbagai kesulitan kami alami, baik masalah kesehatan, baik masalah ekonomi keluarga, baik masalah pendidikan anak-anak, baik masalah kehidupan kami berjemaat, dan kehidupan kami bermasyarakat dengan tetangga di sekitar kami. Karena kami harus tetap tinggal di rumah untuk menjaga segala tertularnya virus-virus yang sedang melanda bangsa Indonesia ini. Tuhan, hanya dalam pertolongan-Mu kami mau bergantung, karena semuanya itu kami menyadari akan kekurangan kelemahan kami dan kami tidak mampu menjalannya itu tanpa campur tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat GPIB Samaria Tangerang, di mana dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menghentikan ibadah secara tatap muka masih belum diperbolehkan, sehingga hal itu mempengaruhi kepada intensitas pertemuan para jemaat-Mu untuk dapat saling bersilaturahmi. Tuhan, hal ini menimbulkan kerinduan kami untuk kami saling bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di jemaat-Mu GPIB Samaria ini. Tuhan, kiranya melalui kasih-Mu Engkau basmi segala coronavirus yang melanda bangsa Indonesia ini, supaya cepat berhenti dan hilang dari bumi Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga yang mencoba untuk mencari kebutuhan hidupnya. Tuhan berkati dan sertai kami masing-masing, setiap keluarga, untuk mampu bertahan di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami ini. Begitu banyak Tuhan permohonan dan kesulitan hidup yang kami alami. Kami tahu Tuhan, Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah doa ini menjadi sempurna, karena semuanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita doakan persembahan syukur kita melalui doa secara bergilir ganti. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Nomor Gita Bakti 116. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di
tebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.